Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dosen penguji yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Sri Purwaningsih, asal dari Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Saya adalah mahasiswa PPG PGSD dalam jabatan angkatan yang ketiga tahun 2020 dari LPTK Universitas Hamzahwadi. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik sekaligus perekaman kegiatan pembelajaran untuk keperluan UPI. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian? Baik, Bu. Ya, Ibu berharap pada hari ini kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelumnya, Ibu mau cek kehadiran dulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Semuanya hadir, Bu. Baik, terima kasih. Hari ini semuanya hadir. Anak-anak, sebelum kita mengawali kegiatan kita pada hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Amin. Selanjutnya, untuk mengenang jasa para pahlawan dan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukung. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang sistem pencernaan pada manusia, di mana dalam sistem pencernaan telah kita pelajari bahwa sari-sari makanan yang diserap oleh tubuh diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah melalui pembuluh darah. Nah, pada hari ini kita memasuki tema 4, sehat itu penting. Subtema yang pertama, peredaran darahku sehat, dengan muatan pelajarannya IPA dan Bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yang pertama adalah sistem peredaran darah dan yang kedua pantun. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama pada IPA, setelah mengamati gambar peredaran darah manusia, siswa mampu menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Yang kedua, melalui kegiatan menggambar, siswa mampu menggambar cara kerja organ peredaran darah manusia secara tepat. Kemudian, pada bahasa Indonesia, tujuan pembelajaran yang pertama adalah melalui kegiatan membaca pantun, siswa mampu menyebutkan bagian-bagian pantun dan ciri-ciri pantun dengan tepat. Yang kedua, melalui contoh membaca pantun, siswa mampu membuat pantun dengan tema tertentu. Anak-anak, pada layar ada sebuah contoh pantun. Tolong dengarkan, Ibu akan membacakan pantun tersebut. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Nah, berdasarkan pantun tersebut, apakah isi dari pantun tersebut? Yang tahu angkat tangan. Ya, Manda?
Menjaga diri. Menjaga diri. Ada yang lain? Yang ini Kesehatan. kesehatan. Tepuk tangan untuk Mini dengan Aca. Nah, jadi berdasarkan pantun yang Ibu baca tadi disebutkan bahwa kesehatan itu sangatlah berharga. Untuk itu kita harus selalu menjaga diri, termasuk menjaga kesehatan peredaran darah kita. Kenapa begitu? Karena peredaran darah dan organ-organ yang terlibat di dalamnya sangatlah penting untuk manusia. Sekarang coba buka buku siswa halaman yang pertama. Semua sudah dibuka bukunya? Sudah ketemu halaman pertama? Ibu minta tolong salah satu membacakan teks tersebut. Diva, silakan. Siti anak yang sangat rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayun sepeda dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat Tolong ini lanjutkan. Paragraf yang kedua. Darah sangat penting perannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia? Apa fungsi organ peredaran darah manusia? Anak-anak, sekarang Ibu bagi RKPD dulu ya. Dalam bacaan disebutkan bahwa darah sangat penting peranannya bagi manusia, yaitu untuk mengedarkan zat-zat penting termasuk nutrisi dan oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sekarang kalian perhatikan gambar yang ada pada slide di depan. Nah, menurut kalian gambar apakah itu? Siapa yang tahu? Diva? Gambar peredaran darah manusia. Gambar peredaran darah manusia. Lebih tepatnya gambar tentang organ peredaran darah manusia. Berdasarkan gambar tersebut, apa saja bagian-bagian jantung yang nampak pada gambar? Aca? Serambi kanan. Serambi kanan. Yang lain? Vera? Serambi kiri. Mini? Bilik kanan. Juan? Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita pelajari secara rinci tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah adalah sebuah sistem yang mengalirkan darah dalam tubuh. Sistem peredaran darah manusia yang pertama adalah peredaran darah tertutup. Yang dimaksud dengan peredaran darah tertutup adalah darah mengalir di dalam pembuluh darah yang saling berhubungan. Selain sebagai peredaran darah tertutup, peredaran darah manusia merupakan peredaran darah ganda. Disebut sebagai peredaran darah ganda karena darah mengalir ke seluruh tubuh
dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Anak-anak, selanjutnya kita belajar tentang organ peredaran darah. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri. Adapun besarnya kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Lalu fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian jantung memiliki 4 ruang. Yang pertama, serambi kanan, ini serambi kanan. Kemudian bilik kanan. Nah, ini bilik kanan. Lalu bilik kiri, ini bilik kiri. Dan serambi kiri. Sampai di sini dulu, semua paham? Bisa mengerti? Dalam jantung terdapat sebuah katup yang disebut dengan katup jantung. Ini fungsi dari katup jantung merupakan sekat antara jantung bagian kiri dan jantung bagian kanan yang berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah bersih dan darah kotor. Organ peredaran darah yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke jantung. Pembuluh darah terdiri dari 2 macam, yaitu pembuluh nadi atau yang biasa disebut dengan arteri dan pembuluh balik yang biasa disebut dengan vena. Adapun ciri-ciri dari kedua pembuluh darah tersebut adalah seperti yang terlihat pada slide di depan. Pembuluh nadi memiliki ciri yang pertama, aliran darah keluar dari jantung. Yang kedua, membawa darah bersih, yaitu darah yang kaya akan oksigen. Yang ketiga, pembuluh nadi memiliki dinding tebal, kuat, dan elastis. Yang keempat, letaknya di bagian dalam, kemudian denyutnya terasa, lalu jika terluka darah keluar secara memancar. Dan yang berikutnya adalah memiliki satu katup yang letaknya di dekat jantung. Sedangkan pembuluh balik atau yang biasa kita sebut vena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah aliran darahnya menuju ke jantung. Berdasarkan ciri-ciri pada pembuluh darah, nadi, dan balik. Sekarang Ibu ada pertanyaan. Ketika tangan kita terkena pisau atau terkena silet, lalu darah keluar toh? Menurut kalian, itu yang terluka pembuluh nadi atau pembuluh balik? Pembuluh balik, tepuk tangan untuk Aca. Yang terluka adalah pembuluh balik. Karena kenapa? Berdasarkan ciri-cirinya, letaknya dekat permukaan kulit. Ciri yang kedua, darah keluarnya secara menetes, bukan memancar. Kalau pembuluh nadi, darah yang keluar secara memancar. Yang berikutnya masih tentang pembuluh darah. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh nadi dan pembuluh balik memiliki cabang-cabang.
kecil disebut sebagai dengan pembuluh kapiler. Nah, pada pembuluh kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, lanjut ke organ peredaran darah yang berikutnya. Ya, organ peredaran darah yang berikutnya adalah paru-paru. Kalau pada tema yang kedua kemarin, paru-paru merupakan organ pernapasan. Namun, dalam sistem peredaran darah, paru-paru memiliki peranan yang sangat penting. Siapa yang tahu apakah peranan paru-paru dalam peredaran darah? Yang bisa menjawab, silakan angkat tangan. Aca? Berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Aca. Jadi anak-anak, paru-paru sebagai penyuplai oksigen di dalam darah. Adapun mekanismenya sebagai berikut. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh banyak mengandung karbon dioksida. Setelah sampai di jantung, darah dipompa, dialirkan ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Yang berikutnya adalah fungsi dari organ-organ peredaran darah. Anak-anak, fungsi dari organ-organ peredaran darah adalah sebagai berikut. Yang pertama, arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis bertugas untuk membawa darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau disebut juga dengan CO2. Yang berikutnya adalah serambi kanan. Serambi kanan berfungsi menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Selanjutnya, bilik kanan berfungsi memompa darah kotor dari jantung menuju ke paru-paru. Yang berikutnya adalah vena pulmonalis. Vena pulmonalis dalam peredaran darah berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen atau O2 dari paru-paru menuju ke jantung. Berikutnya serambi kiri. Serambi kiri berfungsi menerima darah bersih dari paru-paru. Dan yang terakhir adalah bilik kiri. Bilik kiri memiliki fungsi memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Yang berikutnya adalah tentang peredaran darah itu sendiri. Jadi peredaran darah dibedakan menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar, peredaran darah yang berasal dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Berdasarkan pada gambar berikut, semua perhatikan gambar berikut. Peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri. Bilik kiri kemudian menuju ke aorta. Kemudian arteri atau pembuluh nadi. Kemudian seluruh tubuh. Nah, ini seluruh tubuh masuk ke vena atau pembuluh balik. Lalu
dan kembali lagi ke jantung. Ini alur peredarannya. Pada peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan. Ya, ini bilik kanan. Dari bilik kanan menuju ke arteri pulmonali. Bisa lihat? Bilik kanan, arteri pulmonali, kemudian paru-paru, lanjut ke vena pulmonali, dan masuk ke serambi kiri. Sudah jelas? Anak-anak, menjaga kesehatan organ peredaran darah merupakan salah satu wujud syukur kita kepada Tuhan. Adapun cara mengungkapkan rasa syukur dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu contohnya adalah dengan berpantun. Sekarang Ibu akan menampilkan salah satu contoh pantun. Nah, sekarang Ibu minta tolong salah satu di antara kalian membantu Ibu untuk membacakan pantun yang ada di depan. Ibu minta Revin. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang betul. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa haba. Tepuk tangan untuk Revin. Satu kali lagi Ibu minta Diva. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Terima kasih Diva, kita tepuk tangan untuk Diva. Ibu ulangi. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Anak-anak, berdasarkan contoh pantun yang telah teman-teman kalian bacakan tadi, menurut kalian, apa yang kamu ketahui tentang pantun? Mini? Bentuk karya sastra yang terikat dalam aturan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mini. Pantun adalah suatu bentuk karya sastra yang terikat oleh aturan. Pantun tentu saja memiliki ciri-ciri. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja ciri-ciri dari pantun? Yang tahu angkat tangan. Iya, Revin. Tiap bait terdiri dari 4 baris. Tepuk tangan dulu untuk Revin. Tiap bait terdiri dari 4 baris. Ciri yang berikutnya, Diva. Berima ABAB. Ia memiliki rima atau bersajak ABAB. Tepuk tangan untuk Diva. Yang berikutnya, Aja. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Pintar Aja. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ciri yang berikutnya. Ayo Mini. Ciri berikutnya. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Iya, betul sekali Mini. Baris yang pertama dan kedua merupakan sampiran. Yang berikutnya adalah baris yang ketiga dan keempat merupakan isi. Nah, berikutnya, dapatkah kalian menyebutkan bagian-bagian dari pantun? Ayo yang tahu angkat tangan. Mini. Baris. Baris. Kemudian Bait. bait. Ada lagi? Isi. Isi. Apalagi Aca? Rima atau sajak. Rima atau sajak? Sampiran. Sampiran. Jadi bagian-bagian dari pantun, yang pertama adalah bait, yang kedua baris, yang ketiga rima atau sajak, yang keempat sampiran, dan yang kelima adalah mengenai pantun. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Tidak ada.
ditanyakan, sekarang kalian diminta membuat sebuah pantun tentang peredaran darah. Nah, tugas itu juga ada di dalam LKPD. Sekarang kalian membentuk menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok 4 orang. Nah, sekarang di halaman yang ketiga itu disebutkan petunjuk cara pengisian LKPD. Silahkan kalian baca. Dari petunjuk yang diberikan, ada yang belum jelas? Semua sudah jelas. Kalau semua sudah jelas, maka kalian mulai mengerjakan tugas-tugas yang diminta dalam LKPD. Yang pertama pada halaman yang keempat. Pada halaman yang keempat, kalian diminta untuk menyebutkan organ tubuh yang berperan dalam peredaran darah manusia. Kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Waktunya 20 menit. Anak-anak, diskusinya sudah selesai? Sudah, Bu. Kalau sudah, Ibu minta 1 orang dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama dari kelompoknya Mini. Silahkan salah satu wakilnya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Cara kerja organ peredaran darah manusia. Pada saat jantung berkontraksi, darah akan mengalir ke seluruh tubuh dan paru-paru melalui aorta, arteri ke tubuh dan arteri pulmonalis. Pada saat jantung, maka darah dari paru-paru dan seluruh tubuh akan kembali masuk ke jantung melalui vena pulmonalis, vena cava inferior, dan vena cava superior. Ya, tepuk tangan untuk Mini. Dari kelompok lain mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau memberi tanggapan? Tidak ada. Baik, terima kasih Mini. Silakan duduk kembali. Lalu yang tentang pantun, 1 orang mewakili. Ya, Rei silakan. Pandai berkata, pandai bertutur, pandai bertutur, sidak tidak lakukan olahraga teratur agar sehat peredaran darah. Iya, bagus sekali pantunnya Rei. Silakan duduk, kita berikan tepuk tangan untuk Rei. Nah, berikutnya perwakilan dari kelompoknya Diva. Silakan, siapa yang mewakili? Ya, Revin. Cara kerja organ peredaran darah manusia. Pada saat jantung berkontraksi, sehingga darah akan mengalir ke seluruh tubuh dan paru-paru melalui aorta, arteri ke seluruh tubuh dan arteri pulmonalis. Teman-teman ada yang memberi tanggapan? Tidak, Bu. Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Baik, terima kasih Revin. Kita berikan tepuk tangan untuk Revin. Silakan. Yang berikutnya tentang pantun. Diva silakan. Lebah terbang menghujat sangat, ombak datang menghajat karang. Apa jadinya pembuluh darah tersumbat? Pembuluh darah tersumbat, penyakit pun datang. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Diva. Silakan duduk Diva. Anak-anak, kesimpulan dari diskusi kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah tentang organ peredaran darah manusia, yaitu terdiri dari 1 jantung, 2 pembuluh darah, yang ketiga adalah paru-paru. Kemudian cara kerja dari organ peredaran darah adalah ketika jantung berkontraksi, darah mengalir ke seluruh tubuh dan ke paru-paru melalui aorta, arteri ke tubuh, dan arteri pulmonalis.
Sedangkan ketika pada saat jantung berelaksasi, maka darah dari paru-paru dan seluruh tubuh akan kembali masuk ke jantung melalui vena pulmonalis, vena cava inferior, dan vena cava superior. Anak-anak, sekarang kalian mengerjakan evaluasi. Sebelum Ibu membagikan soal, Ibu mohon semua buku yang di atas meja ditutup. Untuk evaluasi, kalian mengerjakan secara individu. Waktunya 10 menit. Sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai dikumpulkan. Anak-anak, materi pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. Sebelum kita mengakhirinya, terlebih dahulu Ibu minta kalian mengungkapkan apa saja yang sudah kalian pelajari pada hari ini. Ya, Diva? Pelajari tentang pantun dan pelajari tentang pembuluh darah. Iya, betul. Yang lain? Iya, Vera? Tentang paru-paru. Iya, tentang paru-paru. Hari ini kita sudah belajar yang pertama adalah tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah itu adalah sistem mengalirnya darah dalam tubuh. Nah, kemudian organ-organ yang terlibat dalam sistem peredaran darah yang pertama adalah jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi untuk tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Organ peredaran darah yang berikutnya adalah paru-paru. Paru-paru berfungsi untuk apa tadi? Menyuplai oksigen ke dalam darah. Ya, betul sekali. Kemudian kita juga sudah belajar tentang sistem peredaran darah, di mana sistem peredaran darah manusia termasuk pada sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Sistem peredaran darah tertutup maksudnya bahwa darah mengalir hanya melalui pembuluh darah. Sedangkan pada sistem peredaran darah ganda, darah mengalir dalam tubuh melalui jantung sebanyak 2 kali. Kemudian peredaran darah dibedakan menjadi berapa tadi? Menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Kemudian kita sudah belajar tentang pantun. Jadi pantun merupakan salah satu karya sastra yang terikat pada suatu aturan. Ciri-ciri pantun yang pertama, satu bait terdiri dari 4 baris. Satu baris terdiri dari 4 sampai 12 suku kata. Kemudian bersajak atau berima AB AB. Kemudian baris yang pertama dan kedua disebut sebagai sampiran, baris yang ketiga dan keempat disebut sebagai isi. Lalu bagian-bagian dari pantun, yang pertama adalah bait, yang kedua baris, yang ketiga rima atau sajak, yang keempat sampiran,
dan yang kelima adalah isi. Nah, anak-anak, organ peredaran darah sangat penting bagi manusia. Maka dari itu, organ-organ harus kita jaga agar terhindar dari penyakit yang berbahaya yang tentu saja dapat mengganggu kegiatan kita sehari-hari, bahkan dapat pula menyebabkan suatu kematian. Maka kita harus menjaganya dengan baik. Salah satu caranya adalah dengan cara berolahraga. Kemudian Tuhan telah menganugerahkan kita sistem peredaran darah dan juga organ peredaran darah. Maka dari itu sudah sepatutnya kita harus bersyukur. Dengan cara bagaimana? Dengan cara merawat dengan baik. Salah satu penyebab yang dapat merusak organ peredaran darah kita adalah asap rokok. Oleh sebab itu, orang merokok di tempat umum itu bisa dikatakan sebagai orang yang egois. Lalu tugas kita apa? Tugas kita adalah menegur atau mengingatkan orang tersebut supaya jangan merokok di tempat umum, karena itu sangat merugikan orang lain. Nah, sebagai tugas rumah, tolong kamu bandingkan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Jadi tegaskan sekali lagi tugasnya, kamu diminta untuk membandingkan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Untuk mendapatkan informasinya, kalian boleh membaca buku, mencari di internet, atau mencari di media yang lainnya. Nah, anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, persatuan, dan toleransi, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdiri, kita menyanyikan lagu Apuse. Dari manakah asal lagu Apuse? Papua. Ya, betul. Silakan berdiri. Kita menyanyi bersama. Apuse kokondao. 3. Apuse kokondao. Arababe. Aswarakwar. Ya. Terima kasih. Marilah sekarang kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan sebuah doa. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, doa selesai. Anak-anak, sebelum meninggalkan ruangan ini, Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran dengan baik. Sebelum kalian meninggalkan ruangan, Ibu pesan selalu patuhi protokol kesehatan, hindari kerumunan, jaga jarak, sering mencuci tangan pakai sabun di air mengalir, dan selalu